Direktur Pemasaran dan Jasa PT Batamtek. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, mahasiswa, alumni dan tamu undangan yang pada kesempatan hari ini kami mengundang Bapak Ibu semua untuk mengikuti acara kuliah kamu dengan tema knowledge sharing. Baik, seperti pembuka, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita dapat mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir di ruang kuliah Magister Science System untuk mengikuti kuliah kamu. Pada kesempatan ini kami mengundang Bapak Insinyur Agung Muzadi sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja akan saya bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Acara yang pertama nanti akan ada sambutan dari Bapak Suhada. Kemudian acara yang kedua materi kuliah yang kurang lebih nanti selama 2 jam atau 1 jam, 1,5 jam ke depan yang akan nanti diisi oleh beliau narasumber Bapak Agung Muzadi. Langsung saja saya mintakan kepada Bapak Dr. Insinyur Suhada DA selaku Ketua Program Studi untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bagi kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Syukur kita mendengarkan pidato Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa dipertemukan di dalam malam ini untuk mengikuti acara kuliah umum yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Agung Muzadi. Yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa nanti kita akan mengikuti kuliah umum ini dengan tema knowledge sharing, ya, khususnya sebagai modal untuk membangun korporasi. Pada kesempatan pertama saya ucapkan terima kasih dan mengenalkan ya dirinya kepada Pak Agung. Di tengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktunya untuk kita semua. Tentu saja ini sangat positif dan sangat berharga saya kira khususnya bagi para mahasiswa di MTS. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Kusnanto dan Ibu Wiska. Jadi Pak Kusnanto ini tugasnya di program studi teknik fisika. Kemudian Ibu Wiska ini alumni Fakultas Ekonomi UGM juga, jadi masih sama-sama dengan kita. Hanya Pak Wisnanto ini banyak tinggal di Jakarta karena dia mengurusi PT Batam Teknologi dan salah satu di antara pengurus dari PT Batam Teknologi adalah Pak Wisnanto. Sementara Pak Agung ini sebagai Direktur Pemasaran dan Jasa. Nah, kita sangat berterima kasih sekali karena memang kebetulan topiknya yang sekarang akan disampaikan itu sangat relevan dengan prodi yang ada di sini, jadi prodi MTS khususnya. Dan ini saya kira akan memberikan wawasan bagi kita, khususnya memang yang bergelut di bidang tentang korporasi, ya. Jadi mungkin bagaimana kiat-kiat yang sudah dipunyai atau di pengalaman yang sudah ada khususnya di perusahaan Batam Teknologi, mungkin pengetahuan ini bisa di-sharingkan kepada kita dan kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan bagi kita semua, saya kira itu. Dan nanti sifat dari kuliah ini bukan seperti hanya dosen dan mahasiswa, jadi mungkin sebagai kolega saja. Pak Agung ini punya pengalaman yang cukup banyak, mungkin Bapak dan Ibu nanti punya pengalaman juga, mungkin bisa menimba saling sharing, dan saya kira itu tujuan utamanya. Jadi tidak ada soal, tidak ada ujian, tidak khawatir. Nanti silahkan tanya, tidak usah menunjuk siapa yang mau bertanya. Jadi saya kira mungkin akan lebih tidak seperti itu ya. Jadi pembicaranya jadi lebih cair, lebih mudah dipahami, jadi tidak usah khawatir dengan apa yang akan disampaikan. Saya kira itu harapan kita semua, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agung
dan Pak Agung ini memang sudah saya kira pengalaman di PT Batan Teknologi. Kita memanfaatkan pengetahuannya dan timbal pengetahuan kepada kita semua. Saya kira itu dari saya, dan kepada Pak Agung waktu kami silakan. Kami mohon nanti semua peserta bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir tadi Pak Hanan saya yang paling senior. Kalau Pak Hanan angkatan 77, saya angkatan 78. 1 tahun saya juga. Sudah Pak, meninggalkan dunia hitam. Jangan khawatir. Memang nggak ada ujian. Saya juga kagama. Keluarganya alumni Gajah Mada. Makanya apa? Jadi ayah saya dari Teknik Kimia Gajah Mada, lulus tahun 57. Mertua saya juga dari Teknik Kimia Gajah Mada. Saya sendiri, kalau Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak cari di Ikatan Alumni Geodesi ITB, saya terkenal sebagai SH, salah haluan. Jadi saya tidak pernah diprofesi dengan benar. Tapi kata orang memang yang kebenaran itu yang betul, Pak ya. Jadi yang kebetulan, dan saya mau cerita semua kebetulan yang saya lakukan dan yang saya jalani, dan alhamdulillah sesuatu yang bisa saya share. Saya juga tidak pernah jadi PNS, saya tidak pernah jadi dosen, tapi saya ngajar di Pasca FKM UI, saya ngajar di Pasca Ekowisata IPB, saya kurang ngajar saya sharing juga di Teknik Nuklir DM, saya sharing di MIPA Undip, dan memang saya hobi sharing. Saya tidak pernah jadi dosen, saya tidak pernah jadi PNS. Tadi ditanya ketika masuk, Pak, NIP-nya berapa? Waduh, tak punya saya. Saya swasta murni, Bapak dan Ibu. Saya swasta murni, betul-betul swasta saya. Nah, dalam konteks swasta itulah saya ingin share ke Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan keberuntungan yang saya jalani dapat Bapak dan Ibu petik, ketidakberuntungannya dapat dijadikan pelajaran. Jadi saya share, Pak, saya mau izin mulai depan. Saya sharing ya, saya cerita dulu. S1 saya geodesi ITB. Saya angkatan 78. Angkatan 8, saya lulus tahun 83. Terus lihat proses yang saya alami. Kemudian saya dikata-katain sama teman-teman saya. Salah satunya namanya Erwin Fahmi, Dr. Erwin Fahmi. Dia dari planologi. Saya pernah ingin ikut diskusi dengan teman-teman dari planologi. Dia bilang, Agung, lo jangan ikut diskusi, lo tukar. Geodesi adalah yang suka mengukur di pinggir jalan. Sakit hati rasanya Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak. Saya janji suatu hari itu orang akan saya tekuk gitu. Tahun 83 selesai, tahun 88 saya ambil S2. Saya ambil S2 ilmu lingkungan di UI. Saya mulai pecah sekat-sekat berpikir. Tahun 88, tahun 92 saya dapat beasiswa dari European Community. Saya berangkat ke Belgia, Environmental Management and Pollution. Si interviewernya dari European Community itu tanya saya, kamu tuh bukan swasta, kamu itu bukan PNS, bukan dosen, kamu swasta. Apa manfaatnya buat kami kalau kami bisa memberikan beasiswa ke kamu? Ini komisionernya dengan bahasa Inggris yang pas-pasan. Saya jawab, if you find seseorang yang bisa lebih pintar daripada saya dan bisa berangkat besok pagi, saya nyerah. Dia langsung tepuk tangan, dia akan menang. Bapak dan Ibu, maka kemudian jargon saya adalah, kalau sudah pasti kalah Pak, jangan kalah, hajar terus. Sudah pasti kalah, lo ngapain Kak? Udah pasti kalah, ngapain terus kita ngalah? Ya sudah, saya di pojok saja, saya nggak berangkat ke Eropa. Saya berangkat Bapak dan Ibu ke Eropa. Itu proses panjang saya, tahun 80, tahun 92, dengan bahasa Inggris pas-pasan, dengan TOEFL yang pas-pasan.
Bapak dan Ibu, jangan lupa, saya buta warna, saya color blindness. Bayangkan, seorang color blindness, seorang geodet yang kerjaan ukur di pinggir jalan, sekarang pegang di industri nuklir. Coba salah kaprah kayak apa coba negara ini. Kalau Pak Kusnanto masih mending, teknik nuklir gitu, saya tahu apa. Kimia Bapak dan Ibu, saya minus khusus waktu di ITB. Kemudian kompetensi saya lead auditor untuk ISO 14001 Environmental Management System, saya lead auditor untuk OSAS 18001 Risk and Safety, saya lead auditor untuk Sustainable Forest Management, saya lead auditor untuk audit energi, tapi dalam konteks di pembangunan berkelanjutan yang disebut sebagai CDM, Clean Development Mechanism. Terus korporasi, Bapak dan Ibu, saya tidak pernah jadi PNS, saya selalu swasta. Sehingga suatu ketika di tahun 2000 tiba-tiba saya ditelepon sama Surveyor Indonesia. Surveyor Indonesia adalah salah satu BUMN. Pak, mau tidak gabung dengan Surveyor Indonesia? Letaknya di Gatot Subroto. Nanti saya tayangkan kenapa itu menjadi sebuah proses perjalanan saya. 9 tahun saya di situ Bapak dan Ibu. Saya masuk Surveyor Indonesia di atas usia 40, artinya saya tidak dapat pensiun. Saya tidak pernah dapat pensiun, sampai sekarang pun saya nggak pernah dapat pensiun. Maka Bapak dan Ibu, saya harus fight. Harus. Kalau enggak Pak, kecemplung saya di depan SKBC itu namanya kalian. Serokan. Tidak Pak. Lihat ya, itu prosesnya. Kalah saya fit and proper saya posisi tertinggi saya di Surveyor Indonesia dalam waktu 9 tahun saya VP, saya Vice President untuk Product Development. Kalah, ya sudah, saya selesai di Surveyor Indonesia. Kalah fit and proper untuk direksi. Tiba-tiba jam 6 pagi ditelepon sama kementerian, Pak Agung nanti jam 8 ikut fit and proper untuk pegang Batan untuk direksi PT Batan Teknologi. Apa itu? Ada ya, saya browsing gitu. Berjenjang, fit and proper. Waktu itu yang menjadi asesornya adalah UI. UI tanya, tinggal berempat nih Pak, saya dari UGM 1, Pak Joko Kimia Farma, terus dari ITS 1, satu lagi dari Trisakti. Asesornya tanya sama kami berempat, di antara bapak berempat ini yang cocok jadi direktur siapa? Saya langsung bilang saya yang paling cocok Bu. Selesai toh. Pasti yang lain akan bilang saya juga, gitu kan nggak pantas. Lihat prosesnya, Bapak dan Ibu, ini sebuah hal yang penting. Bapak dan Ibu jangan sampai kehilangan momentum. Momentum itu tidak datang 2 kali. Begitu celahnya sangat sempit dan pada saat itu kita harus waspada. Ya masuk, tentu tidak ngejago gitu bahasa Sundanya, nggak ngejago, tapi terukur semuanya. Apalagi istri saya beda 10 tahun. Daun muda. Istri saya dari sipil UI, kerja di Jasa Marga. Oh ya kalah sugih juga saya, istri saya. Gajinya lebih tinggi daripada saya. Kita mulai. Sistem kerja berbasis knowledge management berbagai pengalaman. Jadi saya sharing. Bapak dan Ibu, saya juga auditor untuk KM knowledge management. Bapak dan Ibu silakan tanya langsung. Saya harus tanya. Kalau tidak saya di otak saya nggak keluar. Kita maju, bentar Bapak, saya mohon dibantu. Ya, saya mulai dari customer oriented. Bapak dan Ibu harus mulai dari customer. Mulailah dari customer. Jangan datang Mas Hadi. Jangan Mas Hadi itu datang ke saya bilang, Pak, saya mau jualan sistem teknik. Pasti saya akan bilang, apa itu? Tapi Mas Hadi harus datang ke saya, ke customer, bilangnya gini, Pak Agung, apa yang bisa saya bantu? Itu disebut sebagai customer oriented. Kutubnya ada 2. Kutub yang pertama itu namanya resource base, sebelah kiri. Kutub kedua itu yang disebut market base. Saya berada di posisi market base, mazhab saya. Teman-teman yang biasa di dunia pendidikan biasanya resource base.
market base. Saya mazhabnya di situ. Maka saya mulai dengan customer oriented. Maju lagi, Bapak. Ini. Saya mulai dari view bisnis manajemennya. Pak, ini bicara apa sih, Pak? Mas dan Mbak, 2 minggu yang lalu saya datang ke ITB. Saya lihat open house-nya ITB. Saya ketemu anak SBM, Sekolah Bisnis dan Manajemennya ITB. Saya tanya ke anak SBM ini, dia semester 1. SBM itu kan cuma 3 tahun di ITB. 1, 2, 3, 4, 5. Dia semester 5. Saya tanya, Mas, SBM itu produk gagalnya teknik industri ya? Saya bilang gitu. Dia nggak sakit hati tuh. Dia bilang, Pak, SBM itu muncul karena para insinyur nggak bisa menjual produknya, Pak. Cep, saya langsung diam. Ya benar juga. Gitu. Kita sangat jago membuat produk, tapi sangat tidak jago menjualnya. Bapak dan Ibu, posisi saya berdiri di depan sekarang itu tidak mungkin terjadi tanpa sebuah proses yang saya jatuh bangun berdarah-darah. Ingat, saya adalah geodet juru ukur di pinggir jalan yang membawa teodolit, tidak pernah bicara, apalagi di depan publik. Maka Mas dan Mbak, nanti di ujung slide saya akan bicara bagaimana tentang tentang presentation skill. Presentation skill jangan diabaikan. Saya lompat-lompat ya. Teman-teman harus ambil harinya. Presentation skill jangan diabaikan. Seorang presenter tidak akan duduk. Seorang presenter tidak akan memasukkan tangannya ke sini. Tidak akan. Seorang presenter tidak akan ketika masa ditanya saya itu saya matanya meleng gini, nggak mungkin. Saya pasti keep contact. Bukankah itu yang disebut sebagai customer oriented? Clear ya? Bagaimana Anda mau jualan? Bagaimana Anda mau menjual produk kalau Anda tidak menghargai customernya, tidak memahami customernya? Maka isunya adalah propositioning value produk. Nanti saya jelaskan satu-satu at glance, cepat. Corporation or business unit, market based versus product based, landscape of competition, pricing policy, innovation. Teman-teman pasti udah tahu. Makanya angle-nya saya dari best practice. Seperti apa sih best practice-nya? Formatnya dari product development sampai dengan project management. Terakhirnya adalah presentation skill. Ini isu kita hari ini. Kalau ada mau tanya, tolong langsung tanya. Dan saya harus tanya. Kalau tidak, saya nggak keluar. Saya nggak ketemu ininya. Threshold-nya saya nggak ketemu. Mas Hadi, coba sebutkan kata bisnis, kata lain bisnis dalam 3 kata. Cepat aja. Sorry. Terus urusan apa lagi? Keperluan apa lagi? Kepentingan apa lagi? Lihat. Yang terakhir, kepentingan. Sorry. Profit apa lagi? Dagang apa lagi? Consumer apa lagi? Banyak sekali dan itu merupakan resultante dari seluruh proses mata kuliah yang nanti diimplementasikan di kehidupan Mas dan Mbak. Jangan diartikan bisnis hanya dagang transaksional semata. Tidak demikian. Tidak sesederhana itu. Ini katanya simple. Management job is to take care of employee. Dia mengambil tanggung jawab, mengambil perhatian, peduli dengan employee, salesperson. Dan salesperson adalah take care dengan customer. Lihat, ada proses penjenjangan. Happy customer menjadikan shareholder happy. Ya, happy customer. Customernya harus happy, Customer jangan diartikan hanya pembeli, tidak. Mas Hadi sekarang itu adalah customer saya. Mas Hadi keluar dari ruangan ini, dia harus happy. Dia harus bilang, oke, Pak Agung, saya happy.
semua yang di depan ini harus happy. Anda adalah customer saya. Mbak sudah nikah? Sorry, ya. Siapa mbak yang sudah nikah? Belum? Sudah nikah mas? Customernya siapa di rumah? Langsung pada senyum-senyum. Kalau anak-anak jelas gitu ya, makan pagi, happy. Panggil apa? Mama, bunda, ibu. Mama makannya gini, kadang-kadang minta apa? Kentang goreng dan seterusnya. Itu baru anaknya. Kalau customernya suaminya, kan jadi lain lagi. Lihat nggak? Persepsi customer itu jangan diartikan hanya pembeli. Kalau sudah begini Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, maka kemudian kita akan menjadikan seluruh orang yang di depan kita happy. Itu menjadi habit. Kita maju lagi. Ini ada teorinya. Mas, ini. Ini yang disebut product centric berubah menjadi customer centric. Ketika saya pertama kali datang ke Batan Teknologi, ini cerita tentang kantor kami. Bu Wiska sama Pak Kusnanto, no hard feeling ya, jangan sakit hati. Ketika saya datang ke Mas Hadi ini staf di Batan Teknologi. Ketika saya datang ke Mas Hadi, harusnya Mas Hadi bangun dari tempat duduk, maju satu langkah, saya sebagai atasannya, terus tanya, Pak, apa yang bisa saya bantu? Harusnya demikian. Sampai saya datangi, saya ketok-ketok gini gitu ya. Ya nggak bangun dari tempat duduk gitu. Apakah itu yang disebut sudah customer centric? Belum. Lihat, customer centric itu sebuah perilaku. Mas dan Mbak, kalau sudah customernya jatuh cinta, produk apapun akan dibeli. Tidak lagi bicara tentang harga. Maka kemudian mulailah dari customer clear dan fokus, difahami, customer driven produk baru kita buat sesudah kita memahami apa yang diinginkan oleh customer, baru produknya dibuat. Kemudian baru dilakukan integrasi, dilakukan satisfaction, dilakukan sampai dengan berjalan. Lihat ya, berbeda. Jualan produk dengan customer centric itu sangat berbeda. Maka kemudian ketika Askes jam Sostek berubah menjadi BPJS, itu sebuah transformasi yang luar biasa. Tadinya mereka produk centric, sekarang dengan BPJS mereka berubah menjadi customer centric. Perilakunya berubah tidak? Kalau perilakunya tidak berubah, berarti belum berubah dari jualan produk tetap di jualan produk. Lihat settingnya ya. Dugaan saya ini yang menyebabkan saya dijawab oleh anak SPM tadi. Pak, selama ini insinyur-insinyur kan gagal menjual produknya Pak. Maka muncullah SPM. Ya mungkin dia boleh berceloteh seperti itu, tapi yang dia lakukan ya ada benarnya gitu ya. Saya tidak bilang 100% dia salah atau benar. Kita maju lagi Pak. Ini saya mulai masuk ke produk. Mana yang Anda pilih kalau jualan produk? Yang sifatnya custom solution, berbeda. Custom itu customize. Kita jualan jilbab yang semua orang pakai atau yang setiap wanita, ini beda nih, ini enak dicocokin sama ini warnanya bagus dicocokin sama ini. Bukankah itu disebut sebagai custom solution? Customize produk itu Anda harus buat dalam bentuk customize. Satu step ke belakang. Ya,
Bukankah customers ini yang disebut sebagai customer understanding sampai dengan customer driven? Customize. Setiap lokasi pasti berbeda. Setiap customer pasti beda. Setiap waktu berbeda. Ini yang saya kritik ke teman-teman saya di geodesi di ITB. Hobi bener menjual peta. Mau sampai kapan saya bilang gitu? Jualan peta. Tidak pernah mereka menjual sistem pengambilan keputusan decision support system dengan menggunakan geographical information system. Tidak pernah terpikirkan. Mata kuliahnya GIS ya dijualnya GIS. Mata kuliahnya pemetaan dijualnya pemetaan. Dari tahun 51, gue bayangin sampai sekarang. Apa enggak? Dan kemudian saya jadi disebut SH salah haluan. Nah ini yang mana jadi punya kita? Komoditas dalam bentuk mass production atau dalam bentuk custom solution? Berbeda dong. Pasti setiap orang akan memikirkan berbeda. Kita maju lagi Bapak. Mundur. Ya, satu lagi. Terus, ya, value. Apa yang disebut value? Apa yang disebut value added? Rumus matematika apa? Kita suka menyebutkan nilai tambah. Barang ini bernilai. Tapi kalau kita sebutkan rumus matematiknya apa? Rumus matematik untuk value itu sama dengan benefit dibagi dengan rupiah atau cost. Iya dong. Benefit dibagi dengan rupiah atau cost. Maka kemudian muncullah BlackBerry. Benefitnya banyak. Rupiahnya ya lebih mahal. Tapi benefitnya dirasakan banyak. Ini belum selesai. Kemudian muncullah Galaxy Samsung S4. Saya sampai sekarang nggak pernah pakai ini. Beli sama istri saya aja. Ini manfaatnya lebih besar lagi kata istri saya. Apa? Yang bisa main game di situ. Main game. Jadi bisa dibayangin Pak. Value ini itu rumus matematiknya adalah manfaat, benefit dibagi dengan rupiah. Kalau benefitnya naik, rupiahnya turun, berarti value-nya akan naik. Itu kan rumus matematika gitu. Maka Anda harus masuk nanti ke penyusunan produk yang disebut sebagai cheaper, better, faster. Lebih murah, lebih cepat, lebih baik. Bukankah itu mencerminkan tentang value? Pak, Bu, saya menyebutkan value karena Anda, Mas dan Mbak ini kan calon pedagang. Yang namanya pedagang itu berbeda sama namanya pembeli. Pembeli itu pasti maunya banyak, harganya rendah. Yang namanya pedagang jualannya tidak banyak, tapi rupiahnya tinggi. Itu kan sebetulnya mencerminkan tentang perbedaan value antara pedagang dengan pembeli. Bisa lihat ya, saya narik pada tingkatan yang ekstraksinya. Jangan dianggap di mata kuliahnya, saya lebih senang ke sharing. Tapi yang saya kemukakan Bapak dan Ibu boleh dicek di teori-teorinya. Saya mendapatkan ini pun baru Pak Bu. Saya dapat dari bukunya Pak Hermawan Kertajaya, marketing. Oh iya, betul. Kita maju lagi dengan demikian harus fokus ke customernya siapa? Nanti kita akan masuk. Produknya apa? Kompetitornya siapa? Kompetensinya apa? Maka saya masuk pelan-pelan ke sini. Mas dan Mbak, customer Anda siapa? Kalau Anda lulus dari sini, alumni S2 Teknik Sistem UGM, customernya siapa? Pernahkah Mas dan Mbak mengidentifikasi customer Anda? Siapa? Produk Anda apa? Saya mulai menggugat ya, sebetulnya, tapi saya lebih senang menggugat itu supaya lebih tajam. Produk Anda apa?
Apa perbedaan Anda dengan teknik industri? Apa perbedaan Anda dengan teknik mesin? Apa perbedaan Anda dengan teknik fisika? Apa perbedaan Anda dengan material? Apa perbedaan Anda dengan... Itu saya cari-cari Pak, bener-bener saya cari-cari. Di ITB itu material sampai 3 jurusan. Ada di tambang, ada di mesin, ada di teknik fisika. Di UI material itu berubah nama menjadi metalurgi, jadi material dan bahan. Ya. Saya betul-betul cari, sehingga ketika saya tadi baca teknik sistem, saya langsung mikir teknik sistem. Kemarin Pak Kusnanto ngasih tahu saya sistem teknik. Apa bedanya Pak Kus? Ya itu kurang balik aja. Ini kalau udah orang condong catur nesu ya begini. Saya tuh kayak kurang kerjaan gitu Pak, mikir gitu. Ini apa gitu. Kok ada teknik fisika? Ada lagi instrumen elektronika dan instrumentasi di MIPA di UGM. Ini baru aja saya ketemukan. Ada lagi perencanaan kota dan wilayah. Baru seminggu yang lalu saya ketemukan ada jurusan pembangunan wilayah. Jadi ada redundant terus beda tipis. Komputer, ada teknik komputer, ada ilmu komputer di MIPA. Saya hobi cari-cari gitu ya, sehingga nanti Mas Dendra akan ketemu kompetitor Anda siapa. Kenapa saya betul-betul tanya ini? Jangan sampai bahasa Jakartanya, saya SMA 3, saya dari SD sampai SMA di Jakarta, bahasa Jakarta diselengkat dari diganjel dari dalam gitu, sliding. Bahasa Inggrisnya replace. Itu ada teorinya Bapak dan Ibu. Jangan sampai kita di hidup ini di-replace dengan mudah. Mbak, punten dengan baca Ida. Jangan sampai kita di-replace dengan mudah, Mbak Ida, di tempat kerja kita. Mbak Ida kayak angka 0 gitu. Nambahin, ngurangi gitu ya. Lihat ya posisinya. Itu porter, ada teorinya Bapak dan Ibu. Maka kita harus cari, saya bukan hanya dalam konteks Mas dan Mbak itu mahasiswa, tapi sebagai individu, Mas dan Mbak harus mencari kompetensinya itu apa. Kompetensi itu bahasa Inggris. Temennya kompetensi namanya capable. Capable itu bahasa Indonesianya kebisaan. Kompetensi itu keunggulan. Pertanyaan saya ke Mas Hadi, keunggulan Mas Hadi itu apa? Nah, kalau Mas Hadi nanti di interview pertama ketika kerja, Mas berani-beraninya interview di Islam Bersih, emang keunggulan Mas Hadi apa? Enggak Pak, saya biasa-biasa aja Pak. Nanti maksud saya ya, no hard feeling ya. Saya ngajak betul-betul berangkat dari pasar. Saya ngajak betul-betul dari seseorang, si Agung Usadi, yang kebenaran perjalanan hidupnya tertolong terus, save by the bell. Kalau nggak bisa apa-apa dong Pak. Udah buta warna, geodesi bisa apa sih gitu. Itu jadi ruwet di saya Pak Bu tentang color blindness. Karena anak saya buta warna. Nah kalau anak saya buta warna, ambil jurusan apa? Bingung saya udah mulai. Lihat ya prosesnya, tidak sesederhana itu. Maju lagi. Ini yang kita masuk kepada value proposition. Intinya ada di value proposition. Value proposition itu Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak pasti tahu yang disebut sebagai bluebird, taksi. Tahu? Kenapa Mas dan Mbak naik taksi bluebird? Mbak Ida, kenapa pilih bluebird kalau Jakarta atau di Bandung? Aman. Bukankah aman itu adalah value proposition dari bluebird? Mas dan Mbak tidak mudah membangun value proposition. Bluebird itu, Mas dan Mbak, di poolnya disediakan bedak ketiak, sehingga Mbak Ida atau saya atau Mas Hadi tidak akan atau jarang mencium bau ketiak si driver.
Kita akan jarang mencium bau keringat si driver karena dia tidak boleh tidur di mobil. Dia tidak boleh merokok di dalam mobil. Itu semua yang disebut sebagai value proposition. Value proposition itu saya nggak ngerti bahasa Indonesianya, tapi keunikan, keunggulan dan seterusnya mengumpul jadi satu. Itu sebabnya saya mohon maaf tidak sarah. Apakah Bapak dan Ibu pernah menemukan driver Uber bermarga kawan-kawan dari Tapanuli Utara? Saya pernah menemukan. Kok agak aneh? Oh tidak Bapak, saya lama di Jogja Bapak, di seminari Jogja. Jadi logatnya di Jawa-Jawain gitu. Tapi ketahuan sebetulnya. Dan itu sebuah proses yang tidak mudah, value proposition. Uber itu sudah sangat hebat. Kita tidak dapat lagi membedakan antara satu driver Bluebird dengan driver Bluebird yang lain. Begitu muncul, dia langsung ketahuan, oh ini drivernya Bluebird. Identitinya keluar. Maka itu sebabnya saya minta ke teman-teman, begitu Anda lulus dari sini, oh ini alumni MNST UGM. Keluar value proposition-nya, keluar keunggulannya, keluar identitinya, brightness dan seterusnya. Ini inti dari buku terbaru. Ini yang disebut sebagai Canvas Business Model. Mulainya dari value proposition. Jika dia tidak dapat membuat value proposition-nya, maka dia libat. Untung saja Batan Teknologi itu, Bapak dan Ibu, satu-satunya produser BUMN di industri nuklir. Satu-satunya di mana Bapak dan Ibu? Di Indonesia tidak. Satu-satunya di Asia. Untung saja. Kalau tidak libat. Ada satu aja lagi ya Pak ya, membangun gitu industri nuklir lewat BUMN satu ini. Ini value proposition, coba pikirkan pada tingkatan Mas dan Mbak masing-masing. Sudahkah Mas dan Mbak memiliki value proposition? Range-nya coba lihat ya, saya tidak mengajak pada tingkatan keilmuan. Maju lagi Bapak, ini kalau nggak salah total bangun persada. Value proposition-nya mutu, keindahan, kecepatan, efisiensi. Itu value proposition-nya di PT Total Bangun Persada. IBM mungkin sudah jelas value proposition-nya seperti apa. Pondok Indah Mall mungkin juga jelas. Apa lagi Pak mall di sini? Amplas saya nggak tahu value proposition sudah muncul. Baru Mall Plaza. Ini harus keluar di sebuah korporasi. Identitas Pertamina. Begitu kita bicara Pertamina, bayang kita pompa bensin, PGN, gas, Jasa Marga, tol, Jalan Sostek, asuransi, Batan Teknologi, apa tuh Pak ya? Lihat nggak proses ini ternyata tidak sederhana dan ini dibangun boleh dikatakan belasan tahun. Mungkin yang tergolong cepat value proposition mungkin Lion Air tergolong cepat. Pramugari Lion Air itu teenagers gitu ya, ramping-ramping, muda-muda. Beda sama Garuda. Garuda itu posturnya waduh kokoh gitu, sehingga you can rely on my shoulder gitu ya. Seakan-akan seperti itu. Batik Air lain lagi. Saya sekarang berapa kali ke Jakarta juga saya mencoba Batik Air. Batik Air beda lagi sama Lion Air saya perhatikan. Lebih confirm, Batik Air lebih dewasa dibandingkan Lion Air. Betul ya Pak Gus ya? Kan Pak Gus senang dengan Lion Air. Citylink teenagers ya? Saya dulu suka menyebut yang teenagers ini seperti Kijang. Kijang, udah Australia. Saya nakal Bapak dan Ibu. Terus ini pelanggan. Ya, pelanggan itu ada 5 minimum 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang teroris itu, hobinya teror. Tadi jam tanganku merah apa? Ini teman tipe teroris ya seperti ini. Ada apa? Wah, beda sama gua dong dia. Teror gitu.
Itu KW berapa lo beli? Kacau benar. Udah, ini kaca, ini jam tangan saya kan bagus gitu ya. Apa ini mereknya? Ignar. Ya teman saya tanya, Gun KW berapa itu? Kencang lagi suaranya. Itu teroris. Pelanggan peneror ada yang hitung gini, ada yang hitung-hitungan. Bu Wiska ini pelanggan hitung-hitungan. Nah, masuk ke amplas bawa kalkulator. Ini kalau di luar harganya sekian mas gitu. Ada yang bersahabat, Pak Kusnanto ini bersahabat. Ya sudah, kita makan di SKPJ aja. Gitu ini relationship customer. Ada yang pelanggan setia. Saya termasuk pelanggan setia. Kalau ke Jogja saya paling senang di Wisma MMUGM. Senang sekali saya di situ di Wisma MMUGM. Ada yang pelanggan pendukung. Pakai dong, Mbak Ida itu kerjanya bagus. Itu pelanggan pendukung. Nanti jangan dianggap bahwa customernya Mas dan Mbak itu semuanya pelanggan pendukung. Tidak demikian. Mas dan Mbak harus siap pada kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, ini Mas kurang berat ini Mas. Saya datang gitu, waktu saya S2 waktu di UI, saya nggak sebutin profesornya. Saya minta tanda tangan, Prof, udah selesai ujian hari ini, minta tanda tangan untuk naik satu step administrasi ijazahnya. 7 buku kan, biasa tebel-tebel gitu. Ambil di bawah, memarah, marah yang nggak selesai. Jadi ada situasi kayak gitu yang mungkin si profesor itu memang lagi bad mood aja, ketemu yang lain, ketemunya sama kita gitu, sial aja gitu. Jadi ada situasi-situasi seperti itu nanti. Terus Mas akan berhenti jualan? Tidak boleh berhenti jualan. Bukan apa-apa, yang namanya Mas Adi adalah kepala keluarga, yang namanya Pak Kusnanto kepala keluarga, dia harus menghidupi keluarganya. Persoalan sakit hati persoalan kita, istilahnya Jakarta DL, dengan tahu kan udah gitu aja nih. Saya masuk di Survey Indonesia di atas 40 tahun oleh atasan saya wanita. Nah, kalau atasan wanita harus hati-hati. Biasanya dia ada minggu-minggu bad mood. Ini kalau Bu Rizka udah manggil saya ke ruangan, aku mau ke ruangan gitu. Nah, saya lihat dulu tanggalnya apa ya. Ini atasan saya pada waktu saya masuk itu junior saya, lebih junior maksud saya, usianya di bawah saya, anak IPB. Saya disuruh fotokopi. Terus saya, lu gimana sih Mas? Alumni ITB masa fotokopi aja nggak bisa? Mati lo coba. Emangnya alumni UGM, MST disuruh bisa ahli fotokopi apa? Lihat ya, ada proses-proses berpikir yang tidak bisa kita hindari. Siap-siaplah menghadapi customer. Yang tadi atasan saya ini teroris tipenya. Iya, Mas dan Mbak, nanti ada SOP. Kami waktu kerja di Survey Indonesia, handphone harus dibuka mulai jam 4 pagi sampai dengan jam 10 malam. Tidak boleh ditutup. SMS harus diterima. Kalau tidak, langsung surat peringatan 1, 2, 3 muncul. Keras. Itulah pasar. Sakit hati, sakit. Tapi yang mau diapain lagi gitu? Kesadaran Mas Hadi sebagai keluarga, kepala keluarga, kesadaran saya, kesadaran Pak Kusnanto itu mengalahkan semuanya nanti. Terus itu jadikan dendam Mas Hadi. Gua akan lipat orang ini dalam hati. Berapa tahun lagi kita lewati. Dan betul, saya melewati Devi, namanya Devi. Melewati orang itu. Dan sekarang dia menjadi Chief WWF, World Wide Fund untuk lingkungan. Ini hati-hati ya. Customer Mbak Ida, kalau suami termasuk yang mana Mbak Ida? Teroris Pak ketika malam. Iya dong, masa aku kalapor. Ada bagusnya ya, ada di other side-nya gitu ya ternyata yang Mbak Ida. Mbak Ida S1 di mana Mbak Ida? Jurusan
sipil Cahaya. Oke. Kalau yang di Bandung UIN namanya apa? Yang di Bandung UPI, Universitas Padang Hakim. Maju lagi. Terus, Mas. Ini lupakan. Ini hanya value chain dari CRM. CRM adalah Customer Relationship Management. Maju aja. Ini ketika tadi gambar ini disebut service quality. Ini dimensi-dimensi dari service quality. Itu di depan ada, atau kita naik tangga tadi ya, dan penjenengannya warna-warna mesin dan seterusnya itu terpecah jadi beberapa dimensi, salah satu, 2, 3, 4, 5 adalah ini, boleh apapun, boleh tampakan fisik. Tadi Bu Wiska udah tanya, kok warnanya cuma ada sini, kuning, merah, sama hijau. Saya bilang belum ada partai yang lain gitu ya. Tampakan fisik, diperhatikan tampakan fisik. Perhatikan tampakan fisik. Sama ketika Mas Hadi nanti interview, tampilan fisik lo harus bagus. Jangan sembarangan. Jangan lo masuk ruangan lo interview pakai jaket gitu. Itu ransel baru datang nih. Nah, gitu. Harus rapi. Harus terukur. Belum jadi. Bu Wiska punya cara. Terus maju lagi. Akhirnya Bapak dan Ibu, kita punya satu, yaitu harus melebihi harapan dari customer. Harus melebihi. Kalau customernya minta tadi kehandalan mesinnya bisa 15 jam terus menerus beroperasi, kita harus membuat menjadi 17 jam. Betul begitu Mbak Ida? Harus melebihkan Mbak Ida? You know what I mean Mbak Ida? Ini harus lebih customer satisfaction. Udah maju lagi Mas. Tadi yang saya bilang nanti disengkat, ini hati-hati di sini. Jangan gampang disengkat. Begitu kita disengkat, Mas Hadi disengkat, sehingga dia digeser posisinya, harus dipastikan Mas Hadi bahwa posisi lo yang lama ketika ditempati oleh orang baru itu kacau balau gitu, tanpa lo. Apa itu? Nggak ada lo, nggak rame. Itu seperti itu. Harus dipastikan bahwa kita memang kompeten di situ. Maju lagi Mas dan Mbak. Ini produk dibagi dua, goods serta service. Terserah Mas dan Mbak, MST itu akan masuk ke goods, barang-barang yang naik, atau ke service, jasa. Terserah. Ini dibagi dua kalau pengertian ISO. Maju lagi. Saya masuk ke sini. Saya pelan-pelan. Industri dibagi tiga. Yang paling tinggi primer, yang paling tengah sekunder, yang paling bawah tersier. Lihat, saya mulai dari yang paling bawah, tersier. Tersier ini jika profitnya lebih kecil daripada fixed cost, profit marginnya hanya sekitar 25-15%, itu disebut sebagai industri tersier. Konsultan itu paling maksimum adalah 15%, tapi aman. Beda sama primer, profitnya jauh lebih besar daripada fixed cost, profit marginnya lebih besar dari 50%. Ketika Anda bicara tentang Abu Rizal Bakri, industri batu bara dia kuasai, modal dia apa? Alat berat kan? Alat berat itu kan jauh lebih kecil biaya alat berat ini dibandingkan profit marginnya kan. Emangnya batu baranya dia beli? Kan tidak, yang dia beli kan KP-nya, bukan batu baranya. Maka di sini industri primer profit marginnya sangat besar, lebih besar daripada 50%. Terserah Mas dan Mbak mau bekerja di mana. Mau bekerja di bawah juga boleh, di konsultan antara 2,5% sampai dengan 15%. Tapi aman, atau bekerja di atas di industri primer, Freeport, batu bara, itu primer semua. Migas itu primer. Keuntungannya jauh lebih besar. Saran saya, Mas dan Mbak, kalau bekerja nanti bekerjalah di minimum BUMD, apa sih ya? BUMD.
Atau kalau sudah menjadi akademisi ya silakan. Di UMD juga bagus, karena nanti ketemunya dengan undang-undang nomor tentang otonomi daerah. Ini satu patokan ketika nanti kita mengidentifikasi industri yang mana akan kita tuju. Maju lagi. Ya, production cost, fixed cost, tax, entertainment, profit. Ketika profit ini, kalau production cost, fixed cost, tax, entertain, profit, di mana? Kickback atau kickback? Kickback itu apa ya? Sogokan. Sogokan. Wani piro gitu. Itu letaknya di mana? Di entertain. Tidak, entertain mah tetap aja ketika kita Mas Hadi jadi owner saya. Di teks tidak, teks tetap. Ya Bu Wisna, teks tetap ya, tidak boleh berubah. Biasanya Prof Wangi Piro tadi kodenya KB, kickback. Biasanya menggerus profit. Tapi karena profit tidak mau dikurangi para pemegang saham, akhirnya menggerus production cost. Kalau production cost-nya turun, digerus, akibatnya quality turun. Lihat logikanya. Maka kemudian barang-barang yang dikorupsi biasanya kualitasnya drop karena akan menggerus production cost. Ini mata kuliah inti di project management. Maju lagi. Innovation. Terus innovation itu invention plus komersialisasi. Jadi kalau tidak ada komersialisasinya, tidak mendatangkan uang, tidak mendatangkan manfaat, maka innovation sama dengan invention. Yang saya inginkan dari teman-teman adalah harus menghasilkan uang, harus, entah dalam bentuk profit, entah dalam bentuk efisiensi. Biasanya dalam bentuk inovasi produk, inovasi proses, inovasi strategi. Katakan, entah, ada di slide berikutnya Mas. Terus maju. Terus idenya mulai dari benchmarking, brainstorming, seminar, eksibisi, spa, restroom, silakan. Ini tadi, what is value dan value added Anda harus kenal. Jadi ketika Anda mendesain alat-alat yang di depan, Anda harus kenal value apa yang Anda harus cantumkan. Value dan relasinya dengan innovation itu seperti apa? Maju lagi. Produk. Mas, sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Saya kecepatannya sudah cukup bagus. 1 menit, ada pertanyaan? Mbak Ida, Mas Hadi, Mas siapa? Idul. Yes. Sorry. Diversifikasi makanan. Saya jawab tapi secara normatif ya. Meskipun saya mungkin ada beberapa hal yang saya pernah lalui sebagai sebuah pengalaman. Makanan. Tahu Jeko dengan Breadtalk? Di mana di situ ada Jeko, sebelahnya Breadtalk, dan di tengahnya ada selasar untuk WiFi gratis. Itu inovasi. Dia tidak lagi jual makanan. Tahu Starbucks? Dia jual kopi? Tidak. Starbucks itu tidak jualan kopi. Dia jualan kenyamanan. Malah sekarang mungkin nggak jualan kenyamanan, jualan gengsi gitu. Ngopi yuk, di mana? Starbucks, kan gagah gitu ya. Jadi diversifikasi itu jangan diartikan, Mbak yang tanya. Diversifikasi itu jangan diartikan makanan maka jual makanan.
satu lagi step ke belakang, sebentar. Yang inovasi tadi. Nah ini, sorry balik. Ya, tidak hanya di produk, tapi di proses atau juga di strategi. Bukankah Jeko serta BreadTalk tadi adalah di strategi? Bukankah Starbucks itu di strategi? Starbucks itu modalnya berapa sih Mbak? Starbucks tertinggi itu revenue-nya ada di Cikampek kilometer 14, 13, 19 Jakarta Cikampek Tol. Itu tertinggi. Nomor 2 tertinggi ada di Airport Juanda. Dia jualan kopi. Kopinya biasa aja gitu. Dan saya mulai nggak begitu menyenangi. Tapi duduk di sana nyaman. Dan makin lama saya perhatikan mejanya makin kecil-kecil. Cuma cukup naruh satu cup sama kue tiramisu gitu. Supaya nggak dijadikan tempat kerja itu lama-lama di situ kerja, buka laptop. Diversifikasi tidak hanya di produk. Saya pernah bersentuhan dengan IKM, industri kecil dan menengah, ya Pak Bos ya. Itu juga tidak sederhana, karena dia ketemu nanti dengan tidak awet, ada lifetime-nya, dan ini yang menjadi masalah juga. Kemudian pakai pengawet dan seterusnya. Packaging itu juga penting. Packaging itu penting. Kemasan itu penting, Mbak. Coklat monggo yang di Jogja, coklat monggo ya. Itu packagingnya juga bagus, luar biasa. Mbak, jangan diabaikan mengenai kemasan. Mbak harus terlihat cantik. Bagaimana saya tahu Mbak cantik kalau Mbak nggak pernah naik panggung? Maka Mbak harus rebut panggungnya. Kalau panggungnya nggak bisa direbut, Mbak bakar panggungnya. Ini saya ya, apa namanya, fighting spirit saya. Mbak masih mending, sempat kuliah di UGM, saya kan kontak-kontak. Terus maju lagi. Ya, ini, sorry ya. Terus produk maju. Ya, ini yang disebut sebagai 6 kompetensi organisasi. Produk unggulan Mas dan Mbak itu apa? Produk unggulan MST itu apa? Produk unggulannya Mas Hadi, Mbak Ida itu apa? Harus ketemu. Jagonya di mana? Jangan kayak saya, kemana-mana nggak jelas gitu ya. Anda harus tahu jelas jagonya apa, supaya tidak mudah disengkat. Porter, teori Porter tadi, replace. Maju lagi, terus balik. Ini bidang jasa dari MST apa? Kelompok produknya apa? Produknya apa? Baru masuk ke proyek. Hati-hati, jangan lompat-lompat berpikirnya. Mulai dulu dari bisnis line. Tadi Mbak yang di belakang, makanan IKM. Ya, itu bidang jasanya kan di makanan. Makanannya sendiri apa? Saya tidak pernah, Mas dan Mbak, saya tidak pernah mau langsung menemukan jawaban. Saya nggak pernah mau. Saya pasti problem seeking lebih dulu. Saya identifikasi satu-satu. Memang lambat. Saya konservatif. Nanti kita masuk ke konservatif atau tidak. Tapi saya begitu sekali melangkah, saya nggak mau mundur. Maju lagi. Saya masuk ke resiko. Ini resiko, itu rumusnya adalah R sama dengan F kali I. Frekuensi kali impact. Frekuensi peluang terjadinya. Impact, kalau impact dapat. Ya. Rumus ini R sama dengan F kali I, itu saya dapatkan di 2 tempat. Rumusnya cuma begitu. R sama dengan F kali I. Frekuensi, likelihood, peluang terjadinya kali I dampak. Saya dapatkan di 2 tempat, di Göteborg, Swedia, sama di Hanoi. Saya dapat beasiswa dari SIDA, Swedish International Development Agency. Rumusnya cuma begini. Jadi ketika Mas Hadi mau apply asuransi kesehatan, ditanya, Mas Hadi pernah masuk angin? Pernah.
Berapa kali kemungkinan dalam setahun? Sebulan sekali Pak, nah, lolos dia. Apply kesehatannya, asuransi kesehatannya lolos. Mas Hadi selain masukannya jantung Pak, oh jantung. Berapa kali? Sebulan sekali juga Pak, pasti nggak lolos. Karena risikonya terlalu tinggi, preminya pasti tinggi sekali. Ini harus Anda hadapi, harus Anda kenali ketika nanti Anda menjalani sebuah proses apapun. Saya nggak tahu kalau di Jakarta begitu naik kereta dari dari Bogor ke Jakarta itu udah berubah perilakunya. Dompet dipindahin ke depan, ransel dipindahin ke depan semuanya. Itu disebut mitigasi risiko. Risikonya diminimumkan semuanya. Udah jadi perilaku. Lawan dari ini adalah mitigasi. Terus maju risk classification seperti ini, nanti tinggal dipelajari. Maju. Terus ini kecerdasan berkomunikasi itu 71% Pak. Sepinter apapun lo, kalau lo nggak bisa menyampaikannya dengan menarik, tadi saya bilang sama Mbak di belakang, Mbak secakap apapun Anda, kalau Anda tidak naik ke atas panggung, orang nggak akan tahu Mbak. Mbak harus naik ke atas panggung. Maju. Kemampuan berpikir hanya 64%, ini katanya, empiris. Maju lagi, pendidikan formal hanya 29%. Hanya 29%, kecil. Nah, pada tingkatan presentation skill dari audience, coba apa yang diharapkan mereka dari Anda? Dengarkan. Customer oriented, bukankah customer oriented itu begitu? Mendengarkan. Maju lagi, ini data yang disukai audiens, tidak menggurui, sabar, empati, terkait dengan masalah audiens, fleksibel, perhatian, terbuka, jujur. Kemudian ketika Anda deal bisnis, bukan logika, tapi perasaan. Oke, saya bukan orang, bukan di luar Anda, saya dari keagamaan. Selalu saya ucapkan kalau saya masuk ke Gajah Mada, keluarganya alumni Gajah Mada, gitu. Nyanya itu baru saya tahu. Ada nggak sih sebetulnya? Enggak ya. Karena supaya saya jadi jangan out group gitu loh. Saya in group dengan Mbak Ida, dengan Mbak yang di belakang, Mas Adi, saya in group. Kalau sudah in group, apapun habis ini kita bisa SMS-an, bisa japri. Nanti saya akan kirimkan file-file ini. Ini kan file-file at glance semua. Maju lagi nih, golongan darah, iseng aja tadi malam saya browsing. Kalau Mbak yang di belakang golongan darahnya apa? Oh sama si Mbak kita penuh semangat, betul ya? Tidak banyak ambil pusing, betul? Pasti Mbak golongan darahku sama dengan saya. Biasanya itu tidak care dengan daerah hilir, hobi dengan konsep, tapi hilirnya biasanya udah kehabisan tenaga. Ini suka menyelesaikan atau menunda job, betul ya Mbak ya? Kalau bisa entar aja gitu ya, tidur dulu 5 menit. Pak Kusnanto mungkin A, bukan? B, terus dingin. Pak Kusnanto dingin dan sistematis, ya. Pembunuh berdarah dingin. A itu hangat, tenang, hati-hati. Ada A, suara pada macam A saya. Ini mungkin ya. Jadi coba cek ketika nanti Anda ketemu dengan audiens. Ini disebut kalau di pedagogi, di ilmu pendidikan itu disebut entry behavior. Jadi ketika kita masuk ke audiens, kita tahu dulu audiens kita berada di sebelah mana. Begitu tadi Bapak Ketua Jurusan Pak Hana menyebutkan angkatan 77 aman, saya 78, saya kasih coba ada aktual. Ini juga penting diketahui. Maju lagi. Sorry. Ya. Bila mereka suka dan dapat dipercaya, jangan lupa dipercaya. Nanti saya sampai ke ujung soft skill. Apa yang dibutuhkan oleh pasar? Maju. Terus, balik. Ternyata tak mudah dan bila berhasil, sistem inovasi akan semakin mulus. Inovasi ujung-ujungnya adalah revenue. Entah dari efisiensi, entah dari profit. Maju lagi, Mas. Ini. Jika sistem produktivitas dapat dikelola melalui ISO 9001, ISO 14001, balance scorecard dan KPI, OSAS 18001, Six Sigma, jangan lupa loh Six Sigma. Six Sigma ini
black belt, sebutan championnya. Six Sigma ini dipakai di perusahaan cleaning service ISS. Tahu yang ISS? Yang pakai baju biru kotak-kotak? Dia pakai belt di sininya. Perhatikan, pekerja ISS tidak pernah bertatapan muka. Saya sama Mas Hadi akan tatapan muka begini. Pekerja ISS tidak. Dia akan terus berada di bawah dan membersihkan in detail. Itu cara agar mereka tidak minder. Sekaligus fokus pada pekerjaan. Perhatikan coba nanti kalau lagi jalan ke Amplas, itu pekerja itu tolong perhatikan. Dan mereka pakai Six Sigma. Six Sigma itu 1/1000. Saya tolong koreksi. Kesalahannya hanya boleh 6/1000. Dari 1000 kejadian hanya boleh salah 6. Bayangkan kalau ini terjadi di toilet. Dari 1000 passengers hanya boleh bau 6, hanya boleh tercecer 6 di dalam 6-nya. Sangat tidak mudah. Six Sigma adalah termasuk yang paling ketat. Nah, bagaimana cara mengelola pengetahuan yang beredar di organisasi tersebut? Bagaimana nasib sebuah organisasi atau badan usaha yang hanya mengandalkan pengetahuan untuk mempertahankan hidupnya jika pengetahuan tersebut tak dikelola dengan baik? Saya nggak tahu, UGM kalau Undip itu punya SPBU, di depan Undip itu ada SPBU. Surveyor Indonesia sebagai BUMN tidak punya usaha, tidak punya modal, hanya punya modal manusia. Beda sama Pertamina, dia punya gas, punya migas, PGN punya gas, Jasa Marga punya tol. Apa lagi? Surveyor Indonesia tidak punya. Nanti kita lihat. Batan Teknologi punya gedung 10, punya gedung 60 untuk reaktor. Tapi nanti kita coba lihat kenapa berbeda. Bagaimana jika badan usaha tersebut ditinggalkan oleh karyawannya? Rame-rame kita resign. Tacit knowledge-nya akan terbawa pergi. Apa yang tertinggal sebagai explicit knowledge? Bahkan kepada 100% collapse. Ini harus hati-hati. Bagaimana cara menggairahkan suasana berubah dan tacit knowledge berubah menjadi explicit knowledge sehingga memudahkan berjalannya inovasi. Maju lagi, Mas. Knowledge management ungkapan yang menggambarkan serangkaian strategi sistem atau teknik yang digunakan individu, tim atau korporasi untuk mengelola knowledge. Nanti kita lihat ini teori definisi saja. Nah, syarat apa saja untuk menjadikan penerapan KM knowledge management berjalan efektif? Mas dan Mbak, semula ini saya juga baru berubah. Semula saya pikir bisa tiba-tiba kita masuk ke sistem manajemen. Dalam 2 bulan, 3 bulan terakhir saya menemukan ternyata tidak. Harus didahului oleh kultur organisasi dan harus didahului oleh mindset. Hati-hati dengan mindset. Kalau saya sebut hati-hati, teman-teman harus waspada. Maju satu lagi. Ini gambarnya berubah. Sistem manajemen harus dimulai dengan kultur organisasi. Kultur organisasi harus dimulai dengan mindset. Mindsetnya karyawan, Mas dan Mbak. Mindset karyawan itu hanya ada 3 yang negatif. Tidak tahu itu gampang, sekolahin aja di MST gitu. Tahu ya, keluar dari sini. Tidak mampu, gampang, ikutin aja training apa, mengoperasikan mesin gitu ya. Yang repotnya apabila tidak mau diapain. Mas pasti bilang, Mbak pasti bilang, dipecat aja Mas. Pak, tidak mungkin Pak. Di PNS tidak ada kenal mekanisme pecat. Di BUMN sukarnya minta ampun. Terus mau diapain kalau tidak mau? Enggak Pak, saya di sini saja. Saya tidak mau pergi proyek, saya tidak mau pergi ke Atambua, saya di sini saja. Mau diapain? Coba. Ini yang paling repot. Tidak mau. Di mana-mana, Mas dan Mbak, problem SDM ya cuma ini. Tidak tahu, tidak mampu, atau tidak mau. Bahasa kerennya secara akademis, tidak mau align dengan tujuan organisasi, tidak mau selaras dengan tujuan organisasi. Duduk aja dia. Mau diapain? Ini biasanya ada. Yang begini-begini itu ada, stubborn itu ada, yang keras kepala itu ada. Biasanya bukan biasanya, kalau di pengalaman saya di Surveyor Indonesia, kami masukkan kamar gas.
Jadi yang tidak mau itu ditarik ke divisi SDM, Di SDM dia tidak diberikan perlengkapan apapun kecuali komputer. Komputer pun tidak pakai internet. Dia hanya boleh keluar masuk ruangan untuk ke toilet. Dia diberi tugas khusus. Sampai dia bilang, ampun, saya akan berubah perilaku, atau dia akan resign. Ini sebutan kami adalah kamar gas. Tidak mudah, Bapak dan Ibu. Mbak Ida mungkin bisa gitu ya. To the point, Bu Iska mungkin bisa. Kamu gimana sih? Tapi Pak Kusnanto ya, jangan gitu Mas. Saya juga gitu. Saya termasuk yang tidak bisa straight to the point. Ini tidak mau, hati-hati. Nanti perhatikan yang ini. Maju lagi, Mas. Kultur sebaiknya yang fight, inovatif, melayani, komunikasi. Ini boleh apapun, tapi saya melihat ada fight. SDM mempertahankan sustainability perusahaan. Dia seakan-akan bagian dari direksi. Kita harus mempertahankan agar tidak kolaps. Itu karyawan. Inovatif, SDM berusaha mencari terobosan, produk, proses, strategi agar sustain. Melayani, kebiasaan melayani harus menjadi titik sentral. Beyond dan mendengar. Komunikasi, nyaris 70% persoalan korporasi adalah faktor komunikasi. Ini yang disebut sebagai cascading. Saya biasanya punya rumus 13759. Satu Pak Kusnanto 1 jam. Pak Kusnanto memberikan arahan ke stafnya 1 jam, diterjemahkan oleh manajernya menjadi 3 jam, diterjemahkan lagi oleh sub manajernya menjadi 5 hari, diterjemahkan lagi oleh pelaksana menjadi 7 bulan, maka hasil 1 jam Pak Kusnanto terlihat 7 bulan kemudian. Ini harus hati-hati dengan policy cascading. Bagaimana caranya? Ya diulang-ulang. Jangan segan. Maju lagi. Nih. Saya mulai menduga batas menjadi korporasi itu letaknya di sini. Apabila sebuah korporasi itu sudah mulai memiliki kultur organisasi, dia sudah mulai layak menjadi korporat. Loh, kalau tidak menjadi korporat jadi apa Pak? Satu set lagi, Mas. Ini dugaan saya, kalau dia masih tidak punya kultur yang baik, maka dia disebut sebagai crowd. Crowd bahasa Indonesianya adalah sekedar gerombolan. Ini saya sindir ketika di Batam Teknologi di Jogja 3 minggu yang lalu Pak Kusnanto ya. Kita itu korporat atau gerombolan? Mereka mesam-mesam aja gitu. Crowd, gerombolan. Saya tajamin lagi kata Pak Kusnanto, tidak ada Pak yang namanya gerombolan dosen, itu tidak ada. Tidak ada Pak yang namanya gerombolan lurah, tidak ada. Gerombolannya gerombolan perampok, kata Pak Kusnanto. Lihat batasnya mungkin di sini, kultur organisasi. Coba tes nanti, apakah kantor di mana Mas Darba akan apply itu sudah memiliki kultur yang baik, kultur organisasi yang baik. Pak, bagaimana caranya? Saya mendengarnya dari salah satu direktur SDM di Adikarya, paksa biasa budaya. Dipaksa dulu, hajar habis, jadi kebiasaan, kemudian menjadi budaya. Saya tanya, namanya Pak Anton. Pak Anton paksa biasa budaya, berapa tahun Pak Anton sukses? 7 tahun Mas, 7 tahun. Tidak mudah kan? Jadi persoalan SDM itu sangat tidak mudah. Saya hanya mau sampaikan ke teman-teman, sistem apapun itu akan efektif jika SDM-nya efektif. Benahi dulu di mindset-nya. Seperti apa harapan SDM? Maju lagi. Nomor 1 adalah inisiatif. Ternyata pasar menyatakan soft skill yang dibutuhkan nomor 1 adalah inisiatif. Siapa yang mau menjadi ketua grup? Diam aja.
Inisiatifnya harus muncul. Inisiatif maksud saya ya terukur ya, bukan terus ngejago gitu ya. Inisiatif. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Bentar, Mas. Ini kompetensi generiknya, kemampuan berprestasi, kemampuan melayani, kemampuan memimpin, kemampuan mengelola, kemampuan berpikir, dan kemampuan bersikap dewasa. Ini saya ambil dan betul-betul kami lakukan dulu dengan Spencer & Spencer. Soft skill seperti ini. Maju lagi. Flow-nya jadi seperti ini: kemampuan berpikir, kemampuan bersikap dewasa, merencanakan dan mengimplementasikan, kemampuan melayani. Ternyata berada di leher. Baru masuk ke kemampuan mengelola dan kemampuan memimpin. Ini kami pakai ketika kami melakukan assessment jabatan. Kemampuan melayani terdiri dari dua: interpersonal understanding dan customer service oriented. Customer service oriented kembali muncul. Coba kita lihat, ini sebuah kasus saja. Survei Indonesia berdiri tahun 1991. Bayangin, Gatot Subroto gitu, tempatnya enak. Di sebelahnya ini ada rumah sakit kecil sini, Bu Iskai. Rumah sakit Medistra. Iya. Medistra. Nah, rumah sakit Medistra ini tempat bekerjanya suaminya Bu Miska. Jadi dunia sempit, ternyata ketemunya di Badan Teknologi. Tahun 1991, Badan Teknologi tahun 1991 juga bagian dari BPIS, Badan Pengelola Industri Strategis. Coba bayangkan, Survei Indonesia tak punya mesin, tak punya faktor produksi mesin fisik, hanya punya SDM. Kami itu 800 karyawan ketika sedang proyeknya tenang aja, ketika proyeknya tinggi berubah menjadi 3.000. SDM, kulturnya fight. Tahun 1991, Badan Teknologi juga ada punya mesin fisik, punya gedung 10, punya gedung 60, memproduksi elemen bakar nuklir. Kulturnya pabrik tanpa inovasi. Sekarang mereka terus berkembang dengan batas revenue di atas 1 triliun. Badan Teknologi berada di sekitar saja 30 miliar. Lihat komparasinya. Sama-sama bangun tahun 1991, yang satu tidak punya apa-apa, sebelah kiri tidak punya apa-apa, hanya modal SDM, yang sini punya faktor produksi pabrik dan seterusnya. Tapi di tahun sekarang dia sudah mulai menembus angka 1T, dia masih tersiok-siok di 30M. Ini artinya apa? Maju satu step. Saya bertanya, betul-betul bertanya, apa sebetulnya problematik ini timbul karena tak mengelola managing knowledge yang ada. Knowledge jangan diartikan ilmu pengetahuan. Knowledge bisa diartikan lesson learn, knowledge bisa diartikan tata cara berorganisasi, apapun. Yes. Kita lihat satu-satu. Ini gambar apa? Ada orang bilang badak gitu kan, ada yang bilang kuda, ada yang bilang Australia gitu ya. Satu set lagi Mas. Ini yang disebut sebagai unclear organization. Tidak clear organisasinya. Maju lagi. Ini mulai kelihatan ada bentuknya. Ini yang disebut unfocused organization. Udah kebentuk organisasi tapi tidak fokus. Maju lagi, udah mulai kelihatan. Mulai kita sebut market focus organization, tapi garis yang di dalamnya ini masih kesana kemari. Logistik kemana, SDM kemana, penjualan kemana, just in time-nya kemana. Saya mohon koreksi Bapak, semua berada di teknik industri. Yang di sini sudah bagus. Mari kita lihat. Ini disebut sebagai alignment of organization. Sudah align, sudah satu garis semuanya. Tapi ternyata ada satu lagi yang baik. Kita butuh satu lagi. Ini yang disebut sebagai learning organization. Perhatikan bahwa ini garisnya tebal, tidak terputus-putus. Ini terputus-putus. Artinya ada interaksi antara luar dengan dalam. Learning organization ini yang menerapkan dengan baik knowledge management. Dia ada interaksi luar dengan dalam. Terus saja mengundang pakar untuk bicara, dia mengajak jalan, melihat tempat lain dan seterusnya.
Terakhir, good luck. Jangan disangka luck itu windfall. Luck itu definisinya adalah good preparation, persiapan yang baik, ketemu dengan suitable opportunity. Good preparation tempatnya tetap di manusia, suitable opportunity tempatnya di Allah. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Agung. Mohon maaf tadi saya mungkin telat masuknya. Ini sudah ada pertanyaan belum? Belum. Kalau belum mungkin kita teruskan dengan diskusi ya Pak Agung ya. Sampai jam ya, sampai sementara sampai jam 3 dulu saya. Silakan mungkin dari teman-teman di sini. Jadi saya cuma melihat yang terakhir bahwa masalah dengan SDM mungkin kita menjadi bagian dari SDM atau mungkin kita bagian dari yang mengatur SDM. Jadi akan begitu. Nah, membuat dengan ini segera teman-teman akan masuk ke dalam dunia real itu bagian dari SDM atau mungkin nanti menjadi bagian yang mengatur SDM. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari paparan yang tadi itu ya, ada poin penting yang mungkin harus dijawab gitu. Dari bagian seorang SDM, yang paling penting bagian good emosionalnya atau good knowledge-nya, kalau disuruh milih good emosionalnya atau good knowledge-nya. Yang kedua, selama kita melakukan studi atau melakukan kerja itu, sarana apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa gitu ya. Pertama pasca kelas 1 mungkin banyak ya, banyak wadah-wadahnya, organisasi dan sebagainya. Tapi kalau di pasca ini yang kira-kira nanti menunjang dari ya sikap tadi, sikap dewasa, sikap berpikir lain dan sebagainya. Sementara mungkin pasca itu lebih fokus pada akademis seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka antara apakah good knowledge atau good emotional. Dugaan saya begini, saya minta dugaannya karena sebetulnya begitu kita masuk ke hal-hal yang tadi kami sampaikan itu sifatnya empiris, situasional, case. Dugaan saya, good knowledge memiliki threshold, memiliki ambang. Ambang inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah batasan ketika rekrutmen. Saya cerita yang sebenarnya. Jadi saya mohon maaf hanya di kelas ini dan no hard feeling gitu ya. Good knowledge ketika rekrutmen itu perusahaan-perusahaan akan memakai kata reputable university yang memiliki reputasi yang baik. Kemudian baru sesudah itu good emotional, good knowledge itu dipasok oleh divisi SDM. Ini ada divisi Pak. Kemudian dia bilang, oh Mas Adi saya terima dan Mas Adi saya tempatkan di bagian produksi. Kita tempatkan di bagian produksi. Nah, bagian produksi itu divisi user. Maka kemudian biasanya yang bermain di situ, kalau Mas Adi itu good knowledge-nya terganggu, yang dimarahin SDM-nya. Gimana sih lo gitu? SDM kita parah nih gitu. Tapi yang biasanya terhubung langsung dan
dimarahi seperti saya tadi gitu, gimana Mas dulu fotokopi aja nggak bisa ya? Oh nggak dari desain atau di ITB suruh belajar fotokopi kok. Itu adalah good emotional. Mas harus hati-hati di good emotional. Kalau perlu tiarap dulu kalau kondisinya belum memungkinkan. Itu situasi yang terjadi di lapangan. Saya juga mendengar alumni ITB itu kalau ditanya mau ke bagaimana tentang gaji gitu ya, dia kan tangannya masuk gitu. Di sini standarnya berapa? Belagu gitu. Saya juga bagian dari itu gitu ya. Saya bagian dari belagu tadi. Tapi itu situasi yang tidak menguntungkan. Harus hati-hati. Sehingga kami memiliki suka bercanda Pak di milis IA ITB itu profil. Kalau UI itu jazz mobilnya kan gitu. Kalau ITB itu dagunya nggak bisa turun. ITS bonek. UNER sayup-sayup. Nah, kalau dengan UGM gimana? Pasti kita kalah kalau main tahan napas. Jadi UGM itu terkenal endurance, tahannya bagus, endurance-nya bagus. Cuma kata Pak Kusnanto, jangan terlalu lama juga main di endurance, main di kecepatan juga. Itu situasi yang antara tadi Mas tanya, kelihatannya pertanyaan sederhana, tapi tidak sederhana. Istri saya di jasa marga. Ini sebuah masukan saja ke bapak-bapak manajemen di UGM. Alumni UGM yang di jasa marga hobi bener balik ke Jogja. Jadi cita-citanya begitu dibuka ruas tol Semarang, Bawen, Solo, waduh yang rebutan ke situ, saya mau balik ke Jogja. Loh, apa salahnya dengan balik ke Jogja? Salahnya satu Pak Bu. Maka mereka meninggalkan holding dan holding diisi oleh non UGM. Padahal harusnya kita dari UGM naik sampai tingkatan direktur. Lihat implikasi-implikasinya. Akibat yang lain, begitu tol dibuka di Sumatera, maka kemudian jasa marga policy-nya adalah merekrut teknik sipil dari local university. Panjang Pak prosesnya, implikasinya kalau kita tidak fight, tidak menahan diri agar tetap tabah gitu ya. Jadi itu jawaban saya Pak. Memang situasinya akan sangat berbeda-beda. Sangat berbeda-beda. Saya jalan sampai Atambua, boleh dikatakan Indonesia Timur ini sudah dikuasai sama UGM. Betul, sampai Bapeda Atambua ya Juni. Bapeda Atambua itu kepala Bapedanya juga orang UGM, alumni Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Nah ini modal. Jadi tadi Mas, saran saya ya kembali ke Jogja sekali-sekali boleh, tapi jangan terus ingin kembali ke Jogja menetap di Jogja gitu. Ya. Kira-kira seperti itu, situasi di lapangan seperti itu. Ya sudah Mas. Iya Pak, berarti yang kita dinamis ya. Kayaknya memang orang Jogja itu termasuk yang homesick gitu ya. Iya. Kayaknya Ngangeni gitu ya. saya sendiri itu punya anak kebetulan cuma satu, kalau bisa tidak terlalu jauh dari Jogja. Nah, alhamdulillahnya itu dapat di Cilacap ada itu kan. Paling nggak naik efisiensi sekali jalan saya jaga. Mungkin tambahan dari yang lain silakan. Jadi mumpung masih ada Pak Agung di sini, jadi kita berbagi sharing ya, silakan. Mungkin punya pengalamannya yang sudah memanage ya dari sisi SDM atau yang lainnya lah pokoknya itu. Kemudian ada hal-hal yang mungkin ingin mendapatkan solusi kira-kira seperti apa, silakan. Ayo, ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk customer. Nah, kita sebagai produsen sendiri, apa ya, customer itu kan seperti yang Bapak bilang juga, customer itu pengennya banyak gitu Pak, pengennya banyak. Nah, seperti apa sih keseimbangan antara ketika kita memenuhi kebutuhan customer sama dengan kita dengan untuk produksi kayak gitu, seperti apa Pak? Keseimbangan itu harus dibaca pada tingkatan paling kiri hulunya, itu di supply chain manajemennya SCM, kemudian di produksi, dan di kanan saya mau dikoreksi Pak, saya mempelajari itu gitu ya, saya memahami itu SCM, produksi, sama sebelah kanan CRM, Customer Relation Management. Seperti apa keseimbangannya kalau saya customer lebih diutamakan daripada produksi? Karena kita bicaranya nanti korporasi, sekali fail di customer, mengembalikan lagi susah, tidak mudah. Jadi customer itu buat kami betul-betul nomor satu. Paling tidak buat saya itu betul-betul nomor satu, harus didahulukan. Dulu ketika di Survey Indonesia, kami sampai punya database ulang tahun si customer, dirjen ini, direktur ini, itu setiap ulang tahun kami kirimi SMS, kami kirimi bunga, dan kami berkantor, jargon kami dulu waktu di Survey Indonesia, ketika ada karyawan Survey Indonesia berada di kantor, oleh direksi ditanya, ngapain lo di kantor? Bukankah musuh kita ada di luar? Maka kami berkantor di tempatnya customer. Kami berkantor di Direktorat Jenderal Perindustrian apa, sehingga kami dengar pertama kali kebutuhan dia, dan kami baru buat dalam bentuk produksinya. Jadi tarik mundur dari customer, ditarik mundur ke production. Situasinya juga tidak sederhana di tempat kami. Sekarang data teknologi, kami itu kan satu-satunya produk production, salah satunya BUMN yang mengurusi ini. Kami produknya namanya radioisotop. Radioisotop itu untuk kemoterapi, untuk cancer. Kalau hari Senin RS Sarjito tidak menerima pasokan dari kami, di mana Senin pasiennya sudah antri, Jumat kami tidak dapat mengirimkan karena reaktor shutdown, khususnya unwanted shutdown, maka bisa jadi hari Sabtu atau Minggu kami akan menerima telepon dari Kementerian Kesehatan, disemprot habis. Loh, Mas, dalam negeri menguntungkan? Tidak, boleh tanya Bu Iska. Dalam negeri itu tidak terlalu menguntungkan. Pasar kami adalah Bangladesh, Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia. Itu pasar kami yang di luar yang menguntungkan. Tapi dalam negeri nggak bisa Pak, kami abaikan. Karena kalau tidak Kementerian Kesehatan akan langsung telepon. Ada 16 rumah sakit. Jadi dimensi tadi pertanyaan Mas tentang customer mana, itu akan tergantung konteksnya di mana kita bekerja. Saya terus terang ketika di Survey Indonesia itu pulang pasti jam 10 malam, jam 11 malam, jam setengah 12 malam, karena klien kita minta karaoke. Harus Mas dan Mbak. Ini diantara kita aja. Tentu tidak hanya karaoke, kan juga repot urusannya sampai situ. Sampai di situ Mas dan Mbak. Tidak sederhana. Sekarang Mas dan Mbak ketemu customer, terus minta kickback gitu, yang tadi saya ceritakan. Kickback bisa dalam bentuk transfer, bisa minta kickback 200 juta, bisa transfer? Tidak bisa Pak. Sekarang PPATK itu langsung memonitor rekening kita, harus cash. Gimana cara bawa cash? Maka Mas dan Mbak bisa temukan
mereka tempatkan uang itu di kamar mandi, jadi saya nggak bisa masukin di bank. Kan pasti tanya sama Mbak, uang dari mana ini 200 juta? Ini hati-hati. Bisa teleponnya juga hati-hati. Ini masuk ini di KPK, masuk yang kita cek di KPK, masuk. Jadi tidak lagi sederhana. Yang tadi sampai seberapa lengket dengan customer, ya harus ukur pelan-pelan. Makanya kalau tidak bisa dalam bentuk tidak bisa dalam bentuk cash, maka muncullah wawan, muncullah fatona. Karena in-kind nanti bentuknya, ya kan? Repot urusannya. Itu Pak. Ya, ternyata untuk customer satisfaction itu ada lebih maksud lagi. Di variabelnya jadi sangat banyak. Ya, saya kira ya adalah memang itu banyak. Tapi saya kira memang betul ya, customer satisfaction itu memang diutamakan terutama bagi pelaku bisnis. Mungkin kita punya ya, kalau kita masih dibatasi dengan norma itu, paling tidak kalau kita jadi customer itu jangan mintanya macam-macam. Moga siapa lagi? Silakan. Ini dari Mbak itu kan belum ada yang tanya. Sudah tadi? Belum ya? Ayo. Satu pertanyaan lagi. Moga silakan. Saya kembali ke pertanyaan yang Mas Wahyu. Mas Wahyu. Saya ulang 10 kali juga Mas Wahyu happy. Mas Wahyu. Mas, nama orang itu sebelum saya lompat ke pertanyaan, nama orang itu adalah sebuah kata yang paling indah di orang tersebut. Jadi kalau kita tahu Mas Wahyu, saya ulangi 7 kali lagi juga dia happy aja. Kembali tadi Mas. Jadi pergeserannya saya juga gini. Kalau memang tadi disebutkan oleh bahwa tidak lagi mudah customer satisfaction melalui hal-hal seperti itu yang dibatasi oleh norma, dan itu tidak laku lagi karena perbankan juga akan nyetop, PPAPK juga akan nyetop. Saya juga kita akan masuk kepada produk yang berkualitas baik, beyond the expectation, mungkin akan begitu. Sehingga nanti kita akan bermainnya, kompetisinya itu tidak lagi main di besar-besaran feedback, tapi bagus-bagusan produk. Nah, sudah sampai di situ, maka kembali Mas dan Mbak bersiaplah untuk memiliki kompetensi yang unggul. Kira-kira seperti itu. Sudah ini tidak ada lagi. Saya mungkin tadi agak kaget survei Indonesia dan PT Batam Teknologi. Jadi satu tim dengan 30 itu bisa di-ignore ya dalam satu tim selama waktu yang sama itu. Sebenarnya apa ya Pak ya? Yang utama penyebabnya ibaratnya Bapak, kasus ini yang saya ingin angkat di teknik industri di tempat Bapak. Apa sih penyebabnya gitu? Buat saya gini, saya mulai dulu dari Survei Indonesia. Ketika saya masuk ke Survei Indonesia, Pak, saya di-hire oleh Survei Indonesia. Karena Survei Indonesia akan berubah dari captive market, tadinya kan SGS, itu berubah menjadi free market. Saya orang pasar yang diambil untuk memutar pergerakan ini. 9 tahun saya berhasil mengidentifikasi Survei Indonesia. Bedanya apa Survei Indonesia dengan Suprovindo, saudara kembarnya? Hati-hati di situ. Saya berhasil mendefinisikan itu. Dan saya merasa gagal dalam waktu 3 tahun terakhir ini. Saya tidak berhasil menemukan apa perbedaan kenapa Survei Indonesia itu survive, PT Batam Teknologi itu tersuang selo. Padahal Batam Teknologi itu punya single producer, punya pabrik, punya teknik nuklir di UGM. Survei Indonesia nggak punya apa-apa. Modalnya cuma karyawan.
modalnya dari Departemen Perindustrian minta dibuatkan inspeksi terhadap barang-barang bekas impor. Lakukan inspeksi itu kontraknya 3 tahun. Kan ecek-ecek ya. Tidak seperti di tempatnya Pak Kusnanto netron gitu. Wah, gagah. Tapi kenapa ini tidak naik? Saya duga, Pak, mungkin letaknya di mindset. Hati-hati di sini, mindset. Mas Adi dulu SMA berapa? SMA Negeri 19 Bandung. Bandung. Lu dari Bandung ya? Aslinya Medan. Asli Medan. Hati-hati dengan mindset. Saya selalu berpikir tidak ada lompat tangga. Pasti step by step. Yang jadi pertanyaan adalah seberapa lama di setiap tangga ini? Jangan terlalu lama. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Maka PP Batan Teknologi, karyawannya, kami yang berada di Puspitek di daerah Tangerang, Udik, Serpong, muncul nama daerahnya. Ketika karyawan ini kita ajak untuk berkantor di Tamrin, di Gatot Subroto, di Jenderal Sudirman, dengan cepat mereka menyatakan, Pak, saya di sini saja. Mati. Diajarin naik sukar. Saya nggak ngerti penjelasannya. Ini problem teknik industri atau problem psikologi? Sebatas saya repot sekali. Saya bukannya tidak memuji, saya memuji. Saya ajak karyawan saya ke Mas tahu PIM Pondok Indah Mall. Saya ajak ke PIM 1, saya ajak ke PIM 2, ada tempat makan namanya Area 51. Ini link Area 51. Saya kasih uang 300.000 berdua. 300.000 nih. Kamu jalan, kamu pilih makan. Kalau kurang uangnya bilang, muter mereka 2 orang itu karyawan saya. Pas sampai di tempat saya, dia pesen nasi goreng. Ini sebuah situasi yang tidak sederhana. Karena menurut saya lompatan-lompatan revenue harus dibarengi dengan lompatan-lompatan psikologis ya Pak ya. Saya nggak ngerti penjelasannya Bapak dari teknik industri seperti apa, saya nggak ngerti. Tapi fakta yang saya temukan seperti itu. Ini misteri tersendiri, sama misterinya ketika kenapa market size itu ada sekitar 10 T, tapi market share-nya habis. Iya, bergabung. Buat saya cuma misteri tersendiri. Saya ingin mendapatkan partner diskusi tentang itu. Apa yang menyebabkan ini go dan ini tidak go? Pak, itu faktor takdir. Kita dulu pelan-pelan. Jangan buru-buru masuk takdir. Ini ya. Saya coba Pak. Saya bukan minta kamu coba. Kamu nggak di sini. Itu mahasiswanya Pak Kusnanto. Saya coba, saya tes. Jadi saya melakukan soft skill development di mahasiswanya Pak Kusnanto 2 hari Pak. Hari pertama saya minta training, melakukan training soft skill development. Hari pertama Pak, apa tahu mahasiswa teknik nuklir kan ya? Pusang-pusang gitu loh. Saya suruh hari pertama dia pakai baju putih, celana warna gelap dan dasi. Hari pertama saya paksa. Hari kedua saya paksa mereka pakai kaos apa namanya itu, Giordano atau semacam itu ya, kaos itu kerak berkerak, full shirt. Jadinya apa Pak? Cakep-cakep. Jadi kemampuan mengubah performance ini juga tidak mudah.
jengkel itu dulu. Saya paling jengkel sama tempatnya Bapak satu ini, teknik industri. Di ITB juga ngejago gitu bahasa Inggrisnya, bahasa Sundanya. Dari tingkat 1 Pak, ketika orientasi studi sudah pasang papan nama di sini, the view, the proud, the manager. Ya. Saya surveyor, panggul statin. Ini mindset yang dibentuk dari awal. Teknik industri Pak, bangga sekali. The few, yang sedikit, yang berbangga, the proud, the manager. Dari semester 1 Pak, sudah dipaksa itu mindset. Kami geodesi surveyor, support data. Tidak pernah dari mereka, akibatnya support data sampai sekarang tidak mau atau resisten terhadap 2 kata, decision, support, system, dan manajemen. Mereka anti dengan kata-kata itu. Karena dibiasakan dari semester 1, saya mah hanya support data saja, support sipil ke teman-teman planologi, saya staff saja. Begitu Pak. Ini nggak bisa ada. Ini yang saya duga. Mindset Bapak dan Ibu, mindsetnya harus maksimum, tidak boleh kecil-kecilan. Pertanyaan saya, aduh pesan lagi nasi goreng, kapan ke Barcelona-nya nih? Lihat tadi yang tadi grafik 3 tadi, itu baru saja saya temukan. Tadinya saya Pak sangat senang dengan sistem manajemen. Saya ini kayak salah jurusan, hobi bener dengan mempelajari teknik industri, enterprise resource planning dan seterusnya. Tapi ternyata itu nggak bisa jalan Pak di Batam Teknologi karena level 1-nya fail mindset. Mas dan Mbak, dari sini pelajaran berharga. Ketika Mas dan Mbak selesai, nanti bekerjalah pada tempat-tempat yang menimbulkan rasa bangga. Jangan kecil-kecilan. Selang bersih, IBM, apalagi Petronas, seperti itu. Kalau saya kecil-kecilan Mas dan Mbak, udah kecebur di comberan saya ini, geodesi, buta warna, modalnya nekat aja saya. Lihat punya ya, mindsetnya ya, persoalan mindset tadi. Mungkin sementara hipotesis saya seperti itu Pak. Cuma saya nggak ngerti bagaimana menjelaskan secara baik untuk dari sudut keilmuan teknik industri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya pesan nasi goreng sama teh panas saja. Hanya sudah minuman saya. Baik, saya kira ini memang cukup menarik ya. Jadi ternyata saya nggak tahu juga, mungkin tipikal juga Pak, tergantung daerahnya. Ya. Jadi saya dengar memang daerah yang keras gitu ya, di mana usaha itu harus lebih keras dalam mencapai sesuatu itu akan menimbulkan semacam semangat yang beda. Jadi, seperti Jogja ini misalnya sekarang ini kuliah jam 7, saya berangkat jam 7:05 masih santai Pak. Jadi beda dengan misalnya di Jakarta atau mungkin di Bandung, jadi berangkat. Saya memang dipancing, Mas dan Mbak. Saya itu datang kantor jam 6, udah belasan tahun. Saya habis sholat subuh langsung berangkat, habis sholat subuh langsung berangkat. 3 tahun yang lalu, saya kan datang jam 6 ke kantor yang baru ini Pak. Office boy buka jam 7, jam 6:45 Pak. Jadi 45 menit saya nungguin. Sekarang sudah bagus Pak, 3 tahun kemudian sudah bagus. Office boy-nya bukain pintu 6:30. 3 tahun itu bergeser 15 menit tanpa rasa bersalah. Nah, terus piye gitu? Saya ini kan nggak kayak Mbak Ida gitu ya, Mbak Ida ya punya kemampuan memarahi orang, saya nggak punya Mbak. Itu nggak bisa marah gitu. Jadi kalau ada office boy seperti itu saya bilang, iya cara benerinnya gitu ya. Saya selalu berangkat dari volunteers gitu, dari orang ini punya kesadaran sendiri, tapi ternyata tidak semuanya bisa demikian. Jadi mungkin teman-teman yang lebih keras itu akan punya peluang lebih bagus daripada saya. Sekali
sekali lagi saya kebetulan, saya kebenaran. Bahasa Jawanya kebenaran ya Pak ya? Oh salah. Saya juga bukan orang Jawa, saya bisa bahasa Jawa itu ketika di ITB. Karena di ITB itu bahasa sehari-harinya adalah bahasa Jawa. Kuat sekali mereka. Sekali lagi saya merasa happy gitu dengan acara seperti ini. Saya selalu sharing karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang saya juga nggak bisa jawab. Saya berusaha cari jawabannya seperti apa. Saya juga cari amal karena anak saya buta warna, anak saya bungsu di lab school. Yang pertama ada di Iceland, Reykjavik, utara Inggris. Dia juga udah akan pulang. Anak di sana nggak ada syarat buta warna, di sini ada syarat buta warna, sehingga tidak mudah saya harus menembus anak saya. Sekarang masih bagus Pak buta warna. Sekarang itu yang buta warna penuh jurusan kimia dan seterusnya, yang lain boleh parsial. Betul gitu. Coba Bapak buka jurusan ekonomi syariah di IPB, syaratnya tidak boleh buta warna. Lagi saya. Jadi banyak trap-trap yang harus saya lewati, dan saya berharap teman-teman tidak ketemu trap seperti saya karena modalnya jauh lebih baik. Terima kasih. Baik, jadi mungkin kalau teruskan banyak yang saya kira kita dari keterbatasan dengan waktu dan mungkin akan kita akhiri. Kita sudah cukup banyak mendapatkan sharing dari pengalaman Pak Ustaz di survei Indonesia dan juga di perdebatan teknologi. Dan mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi kita, berbagi wawasan, dan saya kira ini sangat penting bagi ke depan Bapak dan Ibu mungkin yang akan memulai menapaki karirnya. Kalau saya sementara ini memang tinggal sekitar 7 tahun tapi sudah di sini, ya itu mencoba menenangkan hati, menenangkan diri. Saya kira demikian. Terima kasih sekali kepada Pak Agung atas presentasinya dan diskusinya. Kita berikutnya sebelumnya. Pak Agung, kami atas nama Malikat Training System Fakultas Teknik menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pak Agung yang telah berkenan memberikan pencerahan bagi mahasiswa kami dan juga pemerintah staf yang ada di sini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan mungkin bisa diteruskan di waktu yang akan datang. Dan saya kira ini mungkin saya akan coba sharing dengan teman-teman di industri, mungkin bisa memberikan hal usaha sehingga memotivasi para mahasiswa khususnya yang ada di industri maupun di industri itu. Dan saya mohon maaf bila dalam memandu acara ini ada saya kurang, dan marilah kita tutup pada pertemuan pada siang hari ini. Bila itu berikutnya, assalamualaikum.